Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan isu kasus izin tambang yang menyeret Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Isu pertambangan ilegal yang melibatkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Diberitakan bahwa Bahlil telah menetapkan upeti sebesar 25 miliar kepada pengusaha tambang yang ingin memperoleh kembali perizinannya. Sebuah tindakan yang menuai kontroversi dan kecaman dari berbagai pihak. Pengamat ekonomi energi dan pertambangan dari UGM, Fahmi Radi, menyoroti bahwa tindakan semacam ini berpotensi menyuburkan pertambangan ilegal yang selama ini menjadi masalah yang serius bagi negara Indonesia. Fahmi juga menegaskan bahwa tindakan Bahlil jika terbukti benar tentunya menyalahi kewenangannya sebagai Menteri Investasi, karena seharusnya kewenangan terkait dengan pemberian dan pencabutan izin pertambangan berada di bawah Kementerian ESDM. Dengan adanya dugaan ini muncul tuntutan agar lembaga penegak hukum seperti KPK bertindak tegas dan menyelidiki kasus ini tanpa adanya intervensi politik. Demikian pula terdapat desakan agar Presiden Jokowi mengambil langkah tegas jika Bahlil terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan memecatnya dari Kabinet Indonesia Maju. Dalam video ini akan dibahas beberapa poin, yaitu yang pertama adalah dasar kewenangan Menteri Investasi untuk mencabut tambang, kemudian ancaman pidana yang dapat diberlakukan dalam kasus penetapan upeti untuk pengusaha tambang. Simak video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Dasar hukum pencabutan perizinan pertambangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 119 bahwa izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus, yaitu disingkat IUP atau IUPK, dapat dicabut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri ESDM jika terbukti pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, apabila pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau yang ketiga, pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit. Adapun dasar hukum lain yang mengatur mengenai pencabutan izin pertambangan adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. PP tersebut memberikan sanksi administratif yang diatur dalam pasal 185 berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan atau yang ketiga, pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk penjualan. Jadi pada dasarnya kewenangan mencabut izin pertambangan adalah kewenangan Menteri ESDM. Selain kedua peraturan tersebut, dasar hukum pencabutan lainnya adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi. Melalui Perpres tersebut dibentuk Satuan Tugas atau Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Satgas ini dibentuk oleh Presiden dengan tujuan utama untuk melakukan penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha khususnya untuk sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Dengan kata lain, pembentukan satuan tugas ini dimaksudkan untuk memperbaiki regulasi dan pengawasan terhadap penggunaan lahan serta kegiatan investasi di sektor-sektor tersebut, guna memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat. Pasal 3 ayat 4 Perpres tersebut mengatur bahwa satuan tugas memberikan rekomendasi kepada menteri atau kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi atau koordinasi penanaman modal untuk melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah perubahan perizinan berusaha terkait pengurangan luasan lahan. Kemudian yang kedua, pencabutan perizinan berusaha, dan atau yang ketiga, pencabutan izin konsesi di kawasan hutan. Selanjutnya pada ayat 6 dijelaskan bahwa atas rekomendasi satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4,
menteri atau kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi atau koordinasi penanaman modal menerbitkan surat keputusan perubahan perizinan berusaha terkait pengurangan luasan lahan, pencabutan perizinan berusaha dan atau pencabutan izin konsesi di kawasan hutan. Jadi berdasarkan Perpres nomor 70 tahun 2024 ini, maka Menteri Investasi yaitu Bahlil berwenang melakukan pencabutan perizinan pertambangan. Berbicara mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan, apabila dugaan penerimaan dana oleh Bahlil terbukti, maka Bahlil dapat disangkakan melanggar pasal 5, pasal 11, atau pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 5 Undang-undang tersebut mengatur bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A dan huruf B, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Artinya, tindakan memberi atau menerima sesuatu dengan maksud agar pejabat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan paling sedikit adalah 1 tahun maupun denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak adalah 250 juta rupiah. Adapun pasal 11 undang-undang yang sama mengatur bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Artinya, pejabat yang menerima hadiah atau janji karena jabatan yang diembannya bisa dipenjara 1-5 tahun maupun denda 50-250 juta rupiah. Terakhir, dalam pasal 12 huruf E undang-undang yang sama diatur bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pada huruf E, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Artinya, pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu bagi dirinya, maka pejabat tersebut bisa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 4-20 tahun dan denda 200 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. Jadi, jika dugaan penerimaan dana terbukti, Bahlil dapat disangkakan melanggar pasal 5 Jungtis pasal 11 dan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena telah menerima pemberian yang diduga berhubungan dengan tindakannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai pejabat negara dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak videonya sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!